Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmudullaha wa naskuru ala fali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah karena dengan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di Masjidil Mukmin yang kita cintai ini. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang Jumat ini pada tanggal 20 Januari 2023 atau bertepatan pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berada dalam hidayah Allah atau kita berada di jalan yang Allah ridhokan? Kaum muslimin, yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita bisa selalu fokus kepada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat kaum muslimin, barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak seorang makhluk pun dapat menyesatkannya. Akan tetapi barang siapa yang tidak diberi oleh Allah akan hidayah, makhluk manapun tidak akan pernah bisa memberi hidayah oleh yang Allah berikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita, semalam 5 waktu kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, sudahkah kita berada di jalan yang lurus? Mari kita tengok. Apa kita semakin kacau dalam menghadapi beribadah kepada Allah? Apakah sudah istiqomah kita? Mari. Ada beberapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang ciri-ciri orang yang selalu dalam bimbingan oleh Allah. Dibimbing dia oleh Allah. Pertanyaan kaum muslimin, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah atau dibimbing oleh Allah? Mari kita pelajari satu demi satu apa ada di antara silsilah dari 1 sampai 6 itu termasuk kita. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa mudah dan gampang mengerjakan amalan soleh. Masya Allah, dirinya gampang untuk melaksanakan amalan soleh. Ketika azan dikumandangkan, tak ragu lagi dia untuk melangkah ke masjid. Masya Allah, ada getaran pada dirinya. Inilah orang-orang yang Allah berikan ciri-ciri, yaitu Allah bimbing dia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Masyaallah kaum muslimin. Allah langsung mengatakan apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar hatinya ketika hayya 'alal falah. Mari mencapai kemenangan, gemetar hatinya. Dan dia merasa ada getaran-getaran yang memanggil dia secara spontanitas, dia pun langsung menuju ke masjid. Inilah orang-orang yang luar biasa yang mendapat hidayah dari Allah. Lalu kaum muslimin, lalu ada apa? Orang dibacakan, ketika dibacakan ayat Allah Al-Quran, bertambah imannya. Masya Allah. Ketika Allah memberikan yang namanya nasihat, bahkan ketika itu dia tidak segan-segan. Ketika ada orang membaca Al-Quran, dia langsung datang, bahkan dia ingin bagaimana mengetahui daripada apa maksud ayat tersebut. Inilah orang-orang ciri-ciri orang yang Allah beri hidayah dan Allah pelihara. Masya Allah kaum muslimin. Itu yang pertama.
Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Mukmin, Jalan Mawar, Padang Bulan, Medan ini, yaitu kedua adalah orang-orang yang selalu istiqomah. Masya Allah, istiqomah ini apa? Yaitu dia istiqomah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah pandang apakah dalam keadaan susah atau senang atau sakit, tapi dia selalu orang yang membutuhkan Allah. Dia merasa inilah kewajiban saya beribadah kepada Allah. Tidak dia memandang apakah dalam keadaan dia lagi happy, senang pikirannya, tidak. Tapi dia istiqomah kepada Allah. Memang Allah menciptakan saya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan saya yang membutuhkan Allah. Bukan Allah yang membutuhkan saya. Jadi istiqomah ini tidak angin-anginan. Bukan karena ada masalah, lalu kita tidak datang lagi ke Masjidil Mukmin ini. Karena ada masalah. Maaf, saya tidak ingin sholat karena belum selesai masalah. Tidak. Tapi orang istiqomah, ada masalah atau tidak ada masalah, dia tetap istiqomah kepada Allah dan dia tak mengerjakan amalan ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya semangat ingin memahami agama Islam. Semangat dia. Ketika dikumandangkan bahwasanya nanti akan ada tadabbur Al-Qur'an maghrib ini, dia ingin memperdalamkan Al-Qur'an apa sih? Karena dia merasa ilmunya belum seberapa. Habis dibikin umurnya tidak untuk beragama. Bahkan banyak dipoya-poyakan untuk memain-main. Inna khairun nasi ampahum linnas. Inilah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa memahami daripada Al-Qur'an? Bagaimana dia bisa mentadaburkan Al-Qur'an? Dia ingin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sisa-sisa umurnya dipergunakan untuk mendalami agama Islam ini. Tapi anehnya kalau ada orang yang diajak untuk tadabbur Al-Qur'an, diajak ke pengajian, tidak mau. Kita menjadi tanya, ada apa ini? Dan kita koreksi kepada diri kita. Apakah saya termasuk orang-orang ciri-ciri orang yang Allah pelihara saya? Atau Allah ingin saya dalam kebaikan? Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang. Yang ketiga, ada kebaikan, dia cepat mengambilnya. Ada pelajaran, dia cepat menggapainya. Maka untunglah orang yang merasa ingin memperdalami agama Allah. Lalu yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu sabar dalam menghadapi musibah. Musibah ini adalah ujian dari Allah untuk kenaikan kelas kita. Apakah kita bersabar atau tidak? Jadi kaum muslimin dia menghadapi musibah tidak stres, tidak galau, dia gampang karena dia yakin ini adalah ujian dari Allah untuk menguji saya. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia kami biarkan saja mereka telah mengatakan kami sudah beriman kepada Allah, kami sudah salat kepada Allah, kami sudah zakat kepada Allah, kami sudah haji kepada Allah, sudah hebat iman kami. Akan tetapi belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang diuji akan musibah, bahkan bisa dia memaki-maki, Masya Allah, na'udzubillah. Ketika dia tidak siap menghadapi musibah, ketika hartanya diambil oleh Allah, bahkan dia, Masya Allah, tidak yakin dengan keberadaan Allah, maka dia murka. Inilah ujian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita pasti akan mendapat ujian. Nabi-nabi yang dulu, Rasulullah SAW, luar biasa ujian yang diberikan oleh Allah, tapi mereka sabar. Inilah, kita belum seberapa dibandingkan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belum seberapa ujian yang diberikan. Akan tetapi hari ini kita belum sabar menghadapi ujian. Hari ini kita masih mencaci maki dalam keadaan kita masih sehat. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang yang Allah pelihara, yang Allah didik dia. Memang Allah didik dia tahan banting akan menghadapi musibah. Dan beruntunglah orang yang ketika datang musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini semuanya adalah daripada pemberian Allah. Lalu yang kelima, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu jujur dan amanah. Ini yang berat. Orang yang jujur dan amanah. Ketika ada kesempatan dia untuk korupsi, manipulasi KKN, dia tidak mau. Masya Allah, ini luar biasa. Lain orang yang tidak punya kesempatan. Saya telah diuji, saya jujur, tapi nggak ada kesempatan. Dia tapi di kerja tempat yang oke,
Bahkan di perbankan dia banyak menyimpan uang dan segala macam, tapi uang itu disalurkan kepada Indonesia. Masya Allah, ini luar biasa, ujian. Karena dididik oleh Allah, dia yakin dengan salatnya. Karena dia yakin salat adalah bagaimana mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa, dididik puasa untuk tidak makan dan minum. Dia yakin walaupun tidak ada Allah, walaupun ada Allah dimanapun dia berada, tapi dia yakin Allah selalu melihat saya. Ini orang-orang yang diuji mentalnya akan dalam keadaan kejujuran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang yang begini telah membawa bagaimana jujur dalam kehidupan. Adakah kita hari ini membawa kejujuran di kantor, di perbankan, di BUMN, di pajak, kita bawa kejujuran ini? Hari ini kejujuran masih kita bicarakan di sebatas masjid, majlis taklim, belum keluar. Kalau saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah didik kita betul-betul terpelihara bagaimana jujur, maka kaum muslimin, inilah orang-orang yang ciri-ciri orang yang Allah persiapkan, Allah didik dan Allah mendapatkan, Allah beri untuk hidayah untuk selama-lamanya. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang apa? Orang yang memiliki akhlak yang mulia. Inilah ciri-ciri yang Allah berikan hidayah. Allah pilih dia adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah kaum muslimin, luar biasa. Akhlak, kita katakan sekali lagi akhlak. Kaum muslimin, kalau kita mau melihat bagaimana karakter seseorang, lihatlah akhlaknya. Kalau kita hanya melihat karakter seorang, hebat tahajudnya, hebat duhanya, sholatnya luar biasa, haji umrohnya luar biasa, nanti kita kecewa. Kalau kita lihat orang dari pakaiannya, hebat pakaiannya, seolah-olah udah menjadi wali dan segala macam, nanti kita kecewa. Tapi lihatlah bagaimana karakter dia, bagaimana akhlak dia yang mulia, memperlakukan kaum muslimin yang lainnya, sabar, tawaduk kepada Allah dan baik kepada manusia. Khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk manusia yang lain. Masya Allah kaum muslimin, akhlaknya luar biasa. Hormat kepada ibu bapaknya, tidak pernah menyakiti tetangganya, bahkan hormat kepada siapapun. Inilah orang-orang yang luar biasa. Akhlak yang beginilah contoh yang Allah berikan bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Islam kita mengandalkan dengan ibadah, takkan pernah Islam itu sampai ke Indonesia. Kalau saja Islam itu diandalkan dengan pakaian, takkan pernah Islam itu singgah ke Indonesia. Tapi dengan akhlak yang mulialah bagaimana dunia ini digemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang singkat ini bisalah kita ambil kesimpulan, ada ciri-ciri 6 orang yang Allah didik dan Allah beri hidayah dan Allah jaga. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita di antara 6 golongan ini? Kita tanyakan kepada diri kita. Kalau ada, alhamdulillah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita koreksi diri kita. Kita koreksi diri kita, kemana hari ini umur kita habiskan, kok kita nggak dapat yang 6 perkara ini? Kemana? Kemana kesehatan yang Allah berikan, kok kita nggak pernah melangkah ke masjid? Kemana umur yang Allah berikan begitu panjang, kok nggak bisa kita pergunakan dengan umur, kok kita nggak bisa dapat yang 6 ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terlambat dalam memperbaiki karakter diri. Masih panjang kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan yang terakhir ini, sebelum kita memasuk Rajab, Sa'ban dan Ramadan, kita persiapkan diri kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pelindungan kepada kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.